menurut saya adalah bagaimana kemudian kita bisa mencapai kemandirian energi. Kita mandiri, kita mampu untuk memproduksi energi kita sendiri, untuk kita manfaatkan sendiri. Itu adalah satu pencapaian terbesar. Sehingga kita tidak lagi bergantung terhadap dinamika yang terjadi di tingkat global seperti yang sekarang kita alami. Pertanyaannya adalah, apakah pemerintah mampu menuntaskan target itu di sisa tahun-tahun yang sudah semakin singkat ini? Sekarang tahun 2022. 2025 berarti 3 tahun lagi. Realisasi EBT kita baru 12% dengan target sebesar 23%. Hampir setengahnya itu belum terrealisasi. Cara yang sebenarnya paling paten itu adalah bagaimana kemudian meningkatkan produksi minyak kita. Itu masih menjadi satu tanda tanya besar. Apakah pemerintah mampu melakukan itu? Selamat sore teman-teman semua, kembali lagi di program AHA Podcast. Muda seiring bangkit bersama, muda inspiratif berkarya. Teman-teman semua, kalau kita berbicara tentang isu-isu strategis yang dihadapi oleh bangsa dan negara, tentu salah satu isu krusial yang perlu menjadi konsen kita bersama adalah isu energi. Mengapa isu energi ini menjadi sangat penting? Karena hampir semua sendi-sendi kehidupan kita itu berkaitan dengan energi. Kita misalkan menggunakan kendaraan bermotor, tentu kita butuh energi. Kita kemudian dalam hal kehidupan rumah tangga, kita juga butuh energi. Misalnya untuk memasak, untuk mencuci, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berbicara energi, ini sangat berkaitan dengan bagaimana keberlanjutan sebuah negara, keberlanjutan kehidupan masyarakat, dan dalam konteks yang lebih luas, energi ini menjadi isu global. Karena itu, kita kan sering mendengar beberapa terminologi yang dikenal dalam hal-hal yang berkaitan dengan energi, seperti ketahanan energi, kemandirian energi, kedaulatan energi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kita akan mengulas terkait energi, dan saya akan mengambil satu tema, yaitu bincang energi. Apa faktanya? Jadi, ketika misalkan kita mau mengulas isu energi, tentu kan kita harus melihat seperti apa fakta yang terjadi. Secara historis, pada beberapa tahun sebelumnya, sampai hari ini. Karena energi ini menjadi sangat penting dan krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, fakta-fakta seperti ini tentu kita harus dalami untuk kemudian nanti kita analisis. Tentu ini perlu kemudian menjadi satu diskursus publik. Energi itu ada banyak jenisnya, kan begitu. Salah satunya adalah minyak bumi. Indonesia adalah salah satu negara yang sempat menjadi eksportir minyak bumi dan bahkan pernah menjadi bagian dari organisasi eksportir minyak bumi dunia atau OPEC. Tetapi apakah kemudian posisi kita sebagai negara eksportir itu terus berlanjut sampai hari ini? Kawan-kawan semua, seperti yang bisa kita lihat ya di paparan yang saya sampaikan, produksi migas kita itu, produksi minyak kita itu dari tahun ke tahun itu cenderung mengalami penurunan. Sebagai contoh misalkan, pada tahun 2004, kita pernah memproduksi minyak sebanyak 1.129. Pada tahun 2004, kita pernah memproduksi sebanyak 1,12 juta barel per hari. Dengan nilai konsumsi juga
tinggi juga, yaitu sebanyak 1,25 juta barrel. Tetapi selisih ya, antara produksi dengan konsumsi kita pada tahun 2004 ini tidak begitu besar. Artinya adalah kebutuhan domestik itu bisa diatasi oleh produksi dalam negeri. Itu pada tahun 2004. Tetapi dari tahun ke tahun, itu produksi minyak kita cenderung mengalami penurunan. Kalau tadi pada tahun 2004, produksi minyak kita sebesar 1,12 juta barrel per hari, dia terus mengalami penurunan. Pada tahun 2006, dia turun menjadi 1,01 juta barrel per hari, terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2021 itu produksi minyak kita itu hanya 691.000. Sementara konsumsi kita itu juga cenderung mengalami kenaikan. Kalau misalkan tadi pada tahun 2004, konsumsi kita itu sebesar 1,25 juta barrel per hari, terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2012, kita mengalami kenaikan konsumsi yang sangat tinggi ya, yaitu sebesar 1,61 juta barrel per hari. Tapi memang kenaikan yang paling tinggi ini ada ada kecenderungan lah menurun begitu. Sampai kemudian pada tahun 2021 realisasi konsumsi minyak di Indonesia itu sebesar 1,47 juta barrel per hari. Tetapi kalau misalkan kita melihat tren jumlah produksi kita itu dibandingkan dengan jumlah konsumsi, meskipun memang terjadi tren penurunan konsumsi dari tahun 2012 ke tahun 2021, itu tingkat penurunannya itu nggak begitu tinggi. Artinya rata-rata konsumsi minyak kita itu berada di atas 1,4 juta barrel per hari. Nah, sementara di sisi lain, jumlah produksi minyak kita itu sangat semakin menunjukkan tren yang rendah gitu. Nah, sehingga terjadi gap, terjadi defisit produksi. Makanya kalau misalkan kita lihat realisasi perbandingan ya antara konsumsi dengan produksi pada tahun 2021, kita hanya mampu memproduksi sebanyak 691.000 barrel per hari. Sementara konsumsi kita itu di angka 1,47 juta barrel. Jadi itu kan hampir lebih dari 700.000 barrel itu kita defisitnya itu. Nah, bagaimana caranya agar konsumsi sebanyak itu bisa dipenuhi, sementara produksi kita itu rendah? Disitulah kemudian pemerintah melakukan impor. Jadi kita itu tidak lagi menjadi negara eksportir, tetapi kita telah menjadi negara importir minyak. Ini fakta yang sama-sama perlu kita tahu. Artinya, kebutuhan energi kita itu ditopang sebagian dari impor. Karena itu, berbagai dinamika, gejolak yang terjadi di tingkat global, terutama berkaitan dengan masalah energi, itu akan berdampak sangat besar dan nyata terhadap situasi yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan masalah energi ini. Isu minyak ini menjadi sangat krusial. Bahkan isu ini memang isu yang sangat sensitif lah di Indonesia. Ketika terjadi kenaikan harga minyak di tingkat global, otomatis kan dengan defisit yang tinggi, dana yang dikeluarkan oleh negara untuk mengimpor minyak itu kan akan semakin tinggi. Karena semakin tingginya itu ongkos untuk mengimpor minyak ini,
Otomatis kan memang secara fiskal itu ada pembengkakan biaya yang mesti ditanggung oleh negara, yang bahkan ini bisa merealokasi program-program prioritas yang telah dilakukan oleh pemerintah, kecuali ini pemerintah melakukan utang. Karena itu, dengan fakta bagaimana produksi dan konsumsi minyak kita ini, tidak aneh kalau kemudian utang negara ini terus bertambah. Karena dengan terjadinya pembengkakan biaya, sementara pemerintah dituntut untuk memenuhi kebutuhan domestik yang begitu tinggi, kita berhutang untuk mengimpor minyak. Dalam konteks kesehatan keuangan negara ini tidak bagus. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan? Tentu ini ada banyak perspektif ya, terkait bagaimana sebenarnya solusi dari persoalan minyak ini. Kalau kita uraikan satu persatu, tentu memang jawaban ini kan tidak mudah. Tetapi yang ingin saya tegaskan bahwa kunci dari persoalan energi, terutama minyak bumi ini adalah ya bagaimana kemudian pemerintah melakukan inovasi seserius dan seterarah mungkin untuk meningkatkan produksi minyak. Karena memang kebutuhan minyak itu kan cenderung memang mengalami kenaikan sebenarnya. Karena itu ya memang cara yang sebenarnya paling paten itu adalah bagaimana kemudian meningkatkan produksi minyak kita. Itu masih menjadi satu tanda tanya besar. Apakah pemerintah mampu melakukan itu? Itu tadi kalau kita berbicara minyak ya. Berikutnya kita bicara gas. Indonesia kerap kali dikatakan sebagai salah satu negara yang punya potensi gas bumi yang besar. Apakah fakta yang sering kita dengar itu adalah fakta sebenarnya? Kalau kita melihat pada tahun 2004, itu produksi gas kita itu adalah sebesar 75,69 miliar kubik. Sementara pada tahun yang sama, konsumsi gas kita itu sebesar 32,49 miliar kubik. Jadi memang ini terjadi surplus. Terjadi surplus gas. Gas yang kita produksi itu lebih besar dibandingkan dengan gas yang kita konsumsi. Tetapi memang apa ya, produksi gas ini kadang dia naik, kadang dia turun dan cenderung berfluktuasi. Tapi meskipun memang fluktuasinya itu tidak begitu ekstrim ya. Makanya kalau kita melihat, kalau tadi 75,69 pada tahun 2004, pada tahun 2009 itu kita itu di 78,64 miliar kubik produksi kita. Bahkan 2011 ini paling tinggi nih, produksi kita ini sebanyak 82,68 miliar kubik. Tetapi setelah itu, produksi gas juga ini mengalami tren penurunan. Terakhir pada tahun 2021, realisasi produksi gas kita itu sebanyak 59,29 miliar kubik. Nah, bagaimana dari sisi konsumsi? Konsumsi gas ini cenderung mengalami kenaikan. Kalau tadi 32,49 miliar kubik pada tahun 2004, pada tahun 2009, itu konsumsi gas kita sebanyak 36,2 miliar kubik. Paling tinggi itu kita pada tahun 2021 ini sebanyak 46,27. Artinya adalah, kalau misalkan kita berbicara dari sisi gas ya, memang kita cenderung masih mengalami surplus antara produksi dengan konsumsi kita. Produksi gas itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi. Tapi harus diingat, ternyata dari tahun ke tahun itu cenderung gap-nya itu menjadi tidak semakin tinggi. Kalau tahun 2004, produksi kita 75, sekian miliar kubik, pada saat yang sama konsumsi kita sebanyak 32 miliar kubik. Berarti itu kan ada selisih hampir 43 miliar kubik.
surplus gas kita ini, ya kan? Tetapi pada tahun 2021, produksi kita itu berada di angka 59,29 miliar kubik dengan konsumsi sebanyak 46,27. Sehingga selisih antara produksi dengan konsumsi itu mengalami penyempitan, yaitu kira-kira di angka sekitar 14 miliar kubik. Nah, ini yang perlu sama-sama kita diskusikan bersama, bahwa dengan tren konsumsi dan produksi gas ini yang dari tahun ke tahun ini mengalami gap yang semakin rendah, ke depan akan seperti apa gitu. Saya khawatir kalau tidak ada inovasi-inovasi yang baik, yang satu kebijakan yang transformatif lah bisa dibilang begitu. Saya khawatir nanti kasus gas ini akan mirip seperti yang kasus minyak bumi ya, kalau kita ulang ya. Kalau minyak bumi tadi kan kalau kita melihat selama 2004 sampai 2014 ya, itu kan rata-rata defisit kita itu sebanyak 456,4 ribu barel per hari. Sementara pada tahun 2015 sampai tahun 2021, itu defisit kita itu mengalami peningkatan menjadi sekitar 716,04 ribu barel per hari. Makanya kalau untuk kasus gas kayak gitu, surplus kita selama 2004 sampai tahun 2014 itu kan sebesar 45,23 miliar kubik. Sementara pada tahun 2015 ke tahun 2021 itu surplus gas kita itu hanya sebesar 25,21 miliar kubik. Artinya ini kan terjadi penurunan jumlah surplus. Kalau kecenderungan ini terus terjadi, bisa jadi nanti suatu saat justru gas kita akan juga defisit. Sama seperti minyak bumi. Ini yang harus sama-sama kita wanti-wanti ya. Tugas masyarakat sipil itu kan memberikan masukan, aspirasi, mengawasi bagaimana kinerja pemerintah, agar pemerintah ini memang punya semangat, punya daya juang, tentu melalui instrumen kebijakan untuk terus meningkatkan jumlah ketersediaan energi ini. Yang tadi kita berbicara minyak bumi, kemudian sekarang kita berbicara gas. Ini menjadi penting. Karena kalau kemudian defisit ini tinggi, konsekuensi yang paling mungkin adalah tadi pada alokasi keuangan negara. Ketika kita bergantung terhadap energi dari luar negeri, maka apa yang terjadi di tingkat global itu akan langsung mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita, terutama untuk sektor energi. Sementara sektor energi itu seperti yang tadi di awal saya sampaikan, itu menjadi salah satu sektor yang sangat krusial dan strategis. Dan ini juga berimplikasi ya pada banyak sektor yang lain gitu. Termasuk sektor ketahanan negara kan seperti itu. Berikutnya kawan-kawan semua, kalau misalkan tadi kita udah membahas bagaimana fakta produksi dan konsumsi minyak bumi, kemudian bagaimana fakta dan produksi dan konsumsi gas bumi. Sekarang kita mau melihat sebenarnya bagaimana sih proporsi dari subsektor energi itu. Ternyata memang pada tahun 2021 ini sebagian besar dari daya dukung energi nasional itu masih ditopang oleh minyak bumi, batu bara sebesar 38%. Kemudian yang kedua itu dari subsektor ya minyak bumi sebesar 31%,
berikutnya gas bumi sebesar 19%, dan yang paling rendah itu adalah energi baru dan terbarukan atau EBT itu sebesar 12%. Jadi saya mau menyatakan bahwa energi kita itu masih sangat ditopang oleh energi fosil. Dan energi baru terbarukan itu memiliki kontribusi yang sangat rendah, yaitu baru sebesar 12%. Mengapa kemudian kita perlu sama-sama membahas terkait bauran energi ini? Karena ini juga berkaitan dengan salah satu semacam kecenderungan yang terjadi di banyak negara gitu kan. Bagaimana kemudian setiap negara itu dituntut untuk melakukan konversi energi ke energi yang lebih hijau dan bersih, ya kan? Green and clean energy. Semua negara kan seperti itu gitu kan. Ini juga akan berkaitan dengan tingkat polusi dan gas rumah kaca. Maka itu, kalau misalkan kita melihat bagaimana proporsi dari bauran energi pada tahun 2021, ya memang Indonesia itu masih sangat ditopang oleh energi fosil. Ketika sebuah negara itu sebagian besar masih ditopang oleh energi fosil, berarti kan potensi sumbangan polutan terhadap kehidupan global itu kan juga tinggi. Seperti batu bara misalkan. Memang kita mengalami kelimpahan sumber daya kan begitu. Batu bara ini kan menjadi satu komoditas strategis yang kita miliki, dan memang kita masih sangat bergantung dari sumber energi batu bara. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ada kecenderungan dan tren untuk melakukan konversi energi, dan setiap negara dituntut untuk melakukan itu. Kontribusi energi fosil itu diharapkan menjadi semakin minim, dan harapannya adalah EBT ini juga menjadi semakin tinggi. Dan seperti itu. Jadi kalau misalkan kontribusi energi subsektor, ya bisa bilang begitu ya, batu bara dan minyak, termasuk gas di situ, untuk menopang energi suatu negara, dampaknya terhadap gas rumah kaca, kemudian polusi, ya kan, karbon dan seterusnya itu kan juga tinggi. Makanya pemerintah sendiri kan punya target, yaitu pada tahun 2025 porsi EBT itu kan diharapkan meningkat menjadi 23%. Dan batu bara semakin turun kan, sebesar 30%. Kemudian minyak bumi sebesar 25%. Dan gas itu diharapkan naik jadi 22%. Pertanyaannya adalah, apakah pemerintah mampu menuntaskan target itu di sisa tahun-tahun yang sudah semakin singkat ini? Sekarang tahun 2022. 2025 berarti 3 tahun lagi. Realisasi EBT kita baru 12% dengan target sebesar 23%. Hampir setengahnya itu belum terrealisasi. Begitu juga dengan batu bara. Kita punya target, batu bara itu kontribusinya sebesar 30% pada tahun 2025. Sekarang itu 2021, realisasinya adalah sebesar 38%. Begitu juga dengan minyak bumi. Yang sekarang itu 31% diharapkan menurun menjadi sekitar 25%. Apakah pemerintah mampu untuk melakukan itu? Ini tentu bukan pekerjaan yang mudah. Dan kita harus sama-sama mafhum ya. Inilah fakta bauran energi kita. Bahwa kemudian energi kita itu masih sangat ditopang oleh energi fosil. Seperti itulah faktanya. Berikutnya ini juga terkait kapasitas pembangkit listrik energi baru dan terbarukan ya. Sekarang ini kan hampir di setiap perbincangan
pemberitaan baik di tingkat nasional maupun global, ada tren konversi energi menggunakan energi listrik kan begitu. Dan sekarang juga sudah mulai kan banyak institusi, kemudian perusahaan yang kemudian menggunakan energi listrik itu kan. Kita mendengar seperti mobil listrik, motor listrik, dan sebagainya. Bagaimana sih faktanya? 2011, ya kan, kapasitas pembangkit listrik EBT itu sebesar 7.147 megawatt. Ini 2011 nih. Dia mengalami kenaikan. Terus naik. 2017 misalkan gitu kita lihat sebesar 9.559 megawatt. Terus naik lagi tuh. Sampai pada tahun 2021 itu sebesar 11.157 megawatt. Namun, ya kan ada namunnya nih. Namun pada tahun 2025 kita punya target sebesar 25.000. Ini bahkan belum setengahnya ini dari target. 2021 itu kita baru terrealisasi kapasitas pembangkit listrik EBT yaitu sebesar 11.157 megawatt. Kita punya target 25.000 megawatt. Apakah mampu untuk memenuhi target ini? Ya kalau saya sendiri sih kurang yakin ya, karena terlalu jauh. Dari 11.000 ke 25.000 itu belum setengahnya, sementara sisa waktu ini nggak panjang. Kita hanya punya waktu sisa 3 tahun ini. Ya dua saja, pemerintah itu bagaimana caranya mengejar di sisa waktu ini ya. Atau ya revisi target lah. Kadang-kadang memang kita ini perlu lebih presisi ya untuk merencanakan ya. Dan sampai kita target tinggi tapi ternyata kemampuan juga nggak mampu gitu kan. Jadi hanya manis saja di atas kertas, tetapi realisasinya juga sangat rendah kan begitu. Ini kan juga soal ketepatan perencanaan ya. Ya kalau bisa target itu lebih terukur lah gitu kan. Tentu ini kan bisa dikalkulasi sebenarnya. Dan sampai ya kita bikin perencanaan tapi justru kita sendiri tidak yakin kalau kita bakal merealisasikan rencana atau target itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan ya itulah yang terjadi sekarang kan. Dari sisi baron energi, kemudian kapasitas pembangkit listrik EBT, ini kan masih sangat jauh dari target kan. Ini tentu menjadi satu harapan terbesar rakyat lah kepada pemerintah. Kalau bisa ya lebih kencang lah, akseleratif, lebih terarah gitu kan. Agar target itu bukan cuma target di atas konsep-konsep yang cenderung wah hebat sekali, tapi ya bagaimana kalau kemudian target di atas kertas bagus tapi realisasi rendah. Ini kan membuat kita ini kan jadi kecewa kan. Kita punya ekspektasi tapi rendah sekali itu kan. Ini kan soal kinerja. Ini juga terkait energi baru dan terbarukan seperti yang tadi saya sampaikan. EBT ini kan isu global ya, ada kecenderungan ya dari sisi semua negara ini berharap pemanfaatan energi bersih dan energi hijau itu kan menjadi semakin masif. Dan di Indonesia itu konversi juga terjadi kan. Energi baru terbarukan juga termanfaatkan. Komposisinya itu paling besar dari energi surya. Energi surya itu pemanfaatannya itu sebesar 207,8 gigawatt. Dia paling tinggi itu. Baru kemudian diikuti oleh hidro, angin, bioenergi, panas bumi, dan arus laut. Indonesia ini kan negara yang sangat kaya, kelimpahan sumber daya alam. Karena itu memang EBT ini sesuatu yang sangat mungkin direalisasikan di negara kita ini. Cuma ya kembali lagi ini kan soal political will.
Kalau kita memang serius, kita harus yakin dan diturunkan melalui kebijakan-kebijakan yang sistematis dan berkelanjutan dan terukur. Penting ini terukur agar jangan sampai ya kembali lagi seperti yang tadi saya bilang, terukur ini akan berkaitan dengan estimasi, ekspektasi, bagaimana harapan publik terhadap pemerintahnya. Kalau pemerintah saja gagal meyakinkan internalnya sendiri, bagaimana bisa meyakinkan rakyat kalau semua target yang telah disampaikan itu akan tercapai? Makanya kalau misalkan ada yang bilang kita skeptis kok dengan apa yang disampaikan pemerintah, ya itulah faktanya memang. Secara statistikal, kita masih jauh dari target. Bagi saya, ini adalah satu persoalan yang serius dan akut. Artinya, kinerja pemerintah ini masih perlu dievaluasi dan tidak akseleratif begitu kan, tidak optimal gitu. Teman-teman semua, demikian paparan singkat ya untuk menjadi satu bahan ulasan kita bersama, fakta-fakta terkait beberapa komponen di sektor energi. Yang pasti kita sangat berharap Indonesia itu memiliki ketahanan energi. Dan kita sangat berharap bukan cuma sekedar ketahanan energi. Karena kalau kita berbicara ketahanan energi, itu kan berkaitan dengan bagaimana ketersediaan energi yang bisa diperoleh dari banyak sumber, termasuk dari energi dari luar negeri yang kita impor. Menurut saya adalah bagaimana kemudian kita bisa mencapai kemandirian energi. Kita mandiri, kita mampu untuk memproduksi energi kita sendiri, untuk kita manfaatkan sendiri. Itu adalah satu pencapaian terbesar. Sehingga kita tidak lagi bergantung terhadap dinamika yang terjadi di tingkat global seperti yang sekarang kita alami. Kita berharap ke depan masalah energi ini menjadi satu diskursus publik, jadi konsen kebijakan pemerintah, sehingga kemandirian energi Indonesia itu akan tercapai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.